coba di Efesus 4 ayat 17 sampai 19, ini menunjukkan tanah yang keras ini saudara. Kenapa sih benih itu nggak bisa bertumbuh di pinggir jalan, di tanah yang keras ini? Ya seperti ini, coba buka di Efesus 4, 17, 19. Ini saudara, tanah yang keras itu seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18, lanjut. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi ya, tanah yang di pinggir jalan tadi saudara ya, saya bayangkan ya, imajinasikan ya, ada orang nabur benih, jatuh di pinggir jalan ya, di aspal yang keras. Keras ini melambangkan kedegilan hati kita. Kedegilan itu hati yang keras gitu loh. Gampangannya mokong gitu saudara. Kenapa hati ini bisa mokong saudara? Bisa keras itu. Karena dikatakan di sini mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan menyerahkan dirinya dengan serakah kepada segala macam kecemaran. Nah, yang pertama saudara, untuk iman ini nggak bisa bekerja, itu karena kita menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu. Atau gampangnya kalau kita bahasa rohaninya adalah kita masih memakai manusia duniawi. Padahal firman katakan kita harus mengenakan manusia baru, manusia roh itu, manusia yang baru. Nah, saudara, manusia duniawi itu berbicara manusia kita yang hidup di dalam dosa. Seperti Yesaya dikatakan, Yesaya 59 dikatakan, bukan karena tanganku kurang panjang untuk menolong, atau telingaku kurang tajam untuk mendengar teriakanmu, doamu, bukan. Tetapi yang jadi penghalang adalah, karena apa? Karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Sehingga Tuhan itu pengen nolong, tetapi dihalangi oleh dosa kita ini, kecemaran kita ini. Nah, tipe yang pertama adalah orang yang perlu untuk mudah, hati yang lembut untuk mudah bertobat saudara. Perlu saudara. Kalau sudah coba saudara cek di hati nurani ya, di hatinya ya. Kalau berbuat dosa sudah nggak ada deg-degan gitu ya, gampang berbuat dosa atau ada godaan dosa itu saudara nggak mudah menghindar, malah menikmati, itu bahaya saudara. Maka perlu saudara sekali lagi datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan, ampuni Tuhan, perbarui hatiku, kenakan manusia yang baru saudara, manusia yang baru. Nah, langkah bertobat itu bukan di perasaan saudara ya. Pertama memang diawali dari perasaan saudara bersalah, berdosa, betul. Tetapi bertobat itu ya paling gampang adalah berbalik 180 derajat. Kalau dulu melakukan dosa, sekarang tidak melakukan dosa, itu bertobat. Tetapi kalau cuma sampai perasaan, Tuhan ampuni Tuhan, aku kok salah ya, aku habis mencuri, mungkin habis berbuat dosa zina atau apa, tetapi tidak pernah berbalik, cuma perasaan, tidak bisa saudara, itu benar-benar tobat. Itu cuma di perasaannya. Langkah pertama memang butuh perasaan dari hati ini, tetapi langkah kedua adalah bertobat itu adalah berbalik. Nah, yang luar biasanya dari Tuhan ini, katakan kalau saudara bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan saudara. Saudara harus bertobat. Ya. Supaya apa saudara? Supaya iman saudara ini tidak terganggu, tidak terhalang oleh hal-hal ini. Dan saudara bisa ke depan itu ya, ada hal-hal yang besar yang Tuhan sudah janjikan, saudara bisa ambil. Betul saudara.